Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing PPG PAI, Bapak Profesor Dr. Basuki MPD. Perkenalkan, nama saya Musyarafah SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Mata Pelajaran Agama Pendidikan Agama Islam LPTK IAIN Ponorogo Angkatan kedua tahun 2024. Pada hari ini, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, akan mengadakan PPL kedua, modul ajar PJPL pertemuan pertama dengan materi Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Berikut video pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Oke, anak-anak. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dahulu. Semoga pembelajaran pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk kalian semuanya. Pada ketua kelas, silahkan memimpin doa. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Ya, baik anak-anak. Untuk mengetahui kehadiran kalian di sini, Bu Mus akan mengabsen kalian ya. Untuk yang dipanggil, silahkan angkat tangan. Oke, yang pertama, Akila. Hadira. Ya, oke. Alexa. Hadira. Agus. Hadira, Oke. Cindy. Hadira. Ya. Faiz. Hadira, Ya, baik anak-anak. Kita semuanya sebagai umat muslim, untuk menambah rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama. Kita awali dengan ta'awudz ya. Oke. A'udzu
Baik anak-anak, kita semuanya adalah warga negara Indonesia yang baik. Maka dari itu, untuk menambah rasa nasionalisme kita, untuk menambah rasa cinta kita kepada bangsa dan negara Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Oke, kepada yang bertugas silahkan ke depan. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan. Baik anak-anak, sekarang untuk menambah semangat kita dalam belajar nanti, tunjukkan jajal kelas kalian. Oke, siapa yang akan memandu? 10 AKS 1. Kreatif dan inovatif. Ya, sekarang gantian rumus poinnya explain untuk kalian. 10 AKL 1. Yes. Lagi? Yes. Lagi? Yes. Oke. Anak-anak semua, sekarang kita masuk pada materi. Kita sudah membahas kaitan dengan peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Sekarang berapa jumlah Wali Songo yang ada di Indonesia? Ada 9. Nah, dari 9 Wali Songo ini, pernahkah ada yang berziarah ke Wali Songo? Ada? Ada. Siapa yang pernah ziarah? Ayo Mi, kemana dok? Ke Sunan Muria dan Sunan Bonang. Ke Sunan Muria dan Sunan Bonang. Sekarang yang lainnya ada nggak? Saya Ya, Akila kemana? ke Sunan Ampel sama Sunan Derajat. Ke Sunan Ampel dan Sunan Derajat. Ya, oke. Berkaitan dengan Akila menyebutkan bahwasanya dia pernah ziarah ke Sunan Derajat, maka materi pada hari ini adalah Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Oke, sekarang apa tujuan daripada pembelajaran ini? Ya, kita lihat bersama-sama. Nah, tujuan daripada pembelajaran hari ini bahwasanya Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam ini masuk dalam elemen
sejarah kebudayaan Islam. Yang mana tujuannya kalian bisa menganalisis tentang biografi Sunan Derajat dan bisa menganalisis bagaimana peranan Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam di Indonesia umumnya dan pada Jawa khususnya. Itu. Sekarang pentingkah kita itu mempelajari sejarah? Penting apa enggak? Penting. Karena dengan sejarah kita mengetahui bagaimana peradaban kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Dengan sejarah kita bisa mengetahui bagaimana kemajuan perkembangan kebudayaan Indonesia, kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Baik anak-anak semuanya. Sekarang berkaitan dengan materi Sunan Derajat dalam penyebaran Islam, silahkan kalian membuka HP-nya masing-masing. Ayo, HP-nya dibuka semuanya. Faiz, Agus, dibuka. Ayo, Chelsea dibuka. Dicari tentang video pengharaman wayang yang dilakukan oleh salah satu ustadz yang ada di Indonesia. Ya, silakan dibuka dulu. Ya, sudah ketemu semuanya? Sudah ketemu? Sudah. Kalau sekarang dilihat, dicermati, difahami terkait dengan isi daripada video tersebut. Oke, silakan Mbak dibuka. Saya orang Jawa dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Tentu saja saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku di Indonesia, suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa, semua ini kita tidak akan berbicara dalam ceramah seperti ini, bukan menjatuhkan sama sekali. Tapi kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita Muslim dan Muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik. Jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot, karena budaya banyak sekali. Jadi, standar yang mana yang harus dipegangi? Berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah. Padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai pencipta menginginkan kita punya standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu. Ya, baik anak-anak, terkait dengan video yang telah kamu lihat dalam HP masing-masing, itu adalah peristiwa tanggal 15 Februari tahun 2022, yang mana di situ dinyatakan bahwasanya ada salah satu ustadz yang mengharapkan adanya wayang. Padahal kalau kita kaitkan dengan pelajaran Sunan Derajat dalam penyebaran Islam, bahwasanya wayang itu sangat berperan dalam perkembangan agama Islam. Ya, kalian sudah mengerti, sudah memahami, sudah menelaah kaitan dengan YouTube atau video terkait dengan pengharaman wayang di Indonesia. Sudah paham semua kan? Sudah. Maka dari itu silahkan setiap anak, setiap individu membuat satu penyebab masalah dari video tersebut. Oke, silahkan membuat semuanya di kartu yang akan Gus bagi kepada kalian. Ya, silahkan membuat satu penyebab masalah dari video terkait dengan pengharaman wayang. Oke, silahkan.
dikerjakan sebaik mungkin. Ya. Ayo, Faiz silakan ditulis, dicari apa penyebab masalah dari video tersebut. Oke? Fatimah Us mencari, ya semuanya mencoba mencari satu penyebab masalah dari video tersebut. Oke, dikerjakan. Oke anak-anak semua, sudah selesaikah mencari penyebabnya? Sudah. Sekarang siapa yang mencoba mengutarakan penyebab dari masalah di video tersebut? Saya. Ya, oke. Akila, bagaimana? Berdiri dong. Ya. Penyebab masalah, ada salah satu ustadz yang menggerakkan wayang. Padahal wayang tersebut adalah seni budaya yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu. Bahkan pada masa Wali Songo, wayang merupakan salah satu media untuk penyebaran agama Islam. Ya, baik. Akila sudah menemukan satu penyebab masalah dari video tersebut. Siapa yang mau mencoba lagi? Saya, Bu. Ya, oke Faiz, silakan berdiri, Le. Ya, oke. Penyebab masalah dalam kasus ini bahwasanya ada ustadz yang menganjurkan untuk memusnahkan wayang dari bumi Indonesia karena wayang dianggap bukan ajaran Rasulullah. Ya, oke. Itu adalah penyebab dari Faiz yang ditemukan Faiz. Oke, sekarang temuan penyebab yang ketiga siapa? Oh ya, bagaimana Cika? Penyebab masalah pengharaman wayang yang dilakukan oleh Ustadz Malik Basalamah tersebut mengundang kontroversi dan kritikan keras dari para ulama dan persatuan seni khususnya perkumpulan dalang di Indonesia. Kaitannya dengan materi seni belajar adalah para ulama dan persatuan seni pada dasarnya setuju alias membolehkan wayang karena wayang adalah sarana berdakwah yang mana merupakan kesenian yang digemari oleh masyarakat pada waktu itu, yang mana dalam pertunjukan wayang kisah-kisah pewayangan yang diisi dengan nilai-nilai agama Islam dan disitulah Islam berkembang. Ya, baik anak-anak. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kamu buat semuanya ini sudah Gumus pilih 5 pertanyaan terbaik dan berbobot dari kalian semua. Maka penyebab masalah dari 5 ini, maka kita harus mencari solusinya bagaimana. Untuk itu kita membuat satu kelas ini kita bagi menjadi 5 kelompok, yang mana setiap kelompok akan mendapatkan satu penyebab masalah dan mencari solusi dari penyebab masalah tersebut. Bagaimana caranya? Caranya membentuk kelompok adalah siapa yang mengangkat tangan dan menyebutkan nomor 1, berarti dia nanti masuk ke kelompok 1. Siapa yang mengangkat tangan dengan menyebutkan nomor 2, dia nanti akan masuk ke kelompok 2 dan seterusnya. Oke, kita mulai dari sebelah sini depan. Oke? Ya? Ya? Ya. 1, 2, 3, 1, 2. 3, 4, 5. Oke. Ya. Kaitan sudah sekarang kalian sudah menentukan kalian masuk di kelompok mana, gitu. Sekarang saatnya kalian bergabung. Yang menyebutkan nomor 1 berarti dia bergabung dengan kelompok 1. Yang menyebutkan nomor 2 berarti dia bergabung dengan kelompok 2. Yang menyebutkan nomor 3 berarti dia gabung ke kelompok 3. Nah, sekarang silahkan kalian lakukan untuk pembentukan kelompoknya. Oke. Anak-anak semua, kalian sudah membentuk kelompok, 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompok kan sudah menemukan satu temuan masalah dari video tersebut. Sekarang tugasnya adalah silahkan mencari solusi dari penyebab masalah tersebut.
Ayo silakan dikerjakan. Oke, Faiz dikerjakan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya dan nama anggotanya. Ayo ditulis semuanya. Oke. Ya, tulis. Didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Semuanya bekerja, semuanya berpikir. Tidak ada yang nganggur. Ayo semuanya berpikir. Oke? Ya. Oke, silakan ditulis. Dicari solusinya bagaimana terkait dengan temuan penyebab masalah yang terjadi dari video tersebut. Ya, silakan. Nah, disempurnakan jawabannya. Ya, baik anak-anak, sudah selesaikah mencari solusinya? Sudah. Baik. Kalau sudah, sekarang adalah setiap kelompok menukarkan solusi yang telah kalian dapatkan itu dengan kelompok yang lainnya. Oke, silahkan dimulai dari kelompok 1, silahkan ditukar dengan temannya. Ya, baik. Terus selanjutnya kelompok yang lainnya ditukarkan. Oke. Terus Agus ditukarkan dengan kelompok yang lainnya. Ya, silakan ditukarkan. Oke. Ya, semuanya sudah menukarkan jawabannya. Jawaban terkait dengan solusi dari penyebab masalah tersebut. Nah, sekarang silakan wakil dari kelompok kalian masing-masing mempresentasikan hasil kolaborasi dari kerja kelompok kalian. Oke, kita mulai dari kelompok pertama. Silakan, bagaimana penyebab masalahnya apa, bagaimana solusinya. Ya, berdiri. Oke, kelompok 1, silakan Akila. Apa jawabanmu, Dok? Penyebab masalah, ada salah satu ustadz yang mengharamkan wayang, padahal wayang tersebut adalah seni budaya yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu. Bahkan pada masa Wali Songo, wayang merupakan salah satu media untuk penyebaran agama Islam. Solusinya adalah, pada dasarnya wayang tidak dianggap haram. Majelis Ulama Indonesia, wayang merupakan media baik untuk maksud dan tujuan yang baik pula. Intinya, kalau dilihat dari sudut pandang tujuan, penggunaan wayang dan hukum objek wayang, dapat disimpulkan wayang diperbolehkan alias tidak haram. Ya, oke. Ini adalah jawaban dari kelompok pertama. Silahkan sekarang wakil dari kelompok kedua mempresentasikan hasil kolaborasinya. Oke? Oh ya, Faiz, ayo Le, bagaimana jawaban? Ya, ya, itu saja. Penyebab masalah dalam kasus ini bahwasanya ada ustadz yang menganjurkan untuk memusnahkan wayang dari bumi Indonesia karena wayang dianggap bukan ajaran Rasulullah. Solusinya adalah terkait pengharaman wayang ini adalah bahwasanya menurut para ulama wayang tidak haram alias boleh karena wayang dapat digunakan sebagai media dakwah Islam dengan alasan karena banyak masyarakat yang menggemarinya. Menurut MUI, yang merupakan media baik untuk maksud dan tujuan yang baik pula. Intinya kalau dilihat dari sudut pandang tujuan penggunaan wayang dan hukum objek wayang, dapat disimpulkan wayang diperbolehkan alias tidak haram. Ya, bagus sekali jawabannya Faiz. Sekarang bagaimana kelompok 3? Jawabannya, perwakilannya silakan diutarakan.
Baik, bagus sekali jawabannya. Oke anak-anak, kalian 5 kelompok sudah mencari satu penyebab masalah dan satu solusinya. Maka dari itu sudah berakhirlah diskusi kalian terkait dengan mencari penyebab dan mencari solusi dari fakta video yang telah kalian lihat, semuanya terkait dengan pengharaman wayang di Indonesia. Ya oke, beri aplaus untuk kita semuanya. Ya, baik anak-anak, terkait dengan pengharaman wayang, apabila dikaitkan dengan materi Sunan Derajat dalam penyebaran Islam, maka dari itu sekarang Bu Mus akan memberikan pemantapan materi terkait dengan Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Mari kita lihat slide yang ada di depan kalian masing-masing. Oke, kita kembali kembali duduk di tempatnya masing-masing. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, oke. Mari kita belajar bersama terkait dengan Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Ya, oke. Bagaimana biografi Sunan Derajat? Sunan Derajat, nama kecilnya adalah siapa? Tahu Sunan Derajat nama kecilnya adalah Raden Hosim. Dia mendapatkan gelar Raden Syarifudin. Sunan Derajat itu lahir sekitar tahun 1470 Masehi pada masa kerajaan Majapahit. Beliau Raden Hosim ini merupakan anak dari Sunan Ampel. Jadi ayah daripada Sunan Derajat ini adalah Sunan Ampel, yang mana Sunan Ampel ini adalah salah satu daripada Wali Songo juga. Ibunda daripada Sunan Derajat adalah Nyi Ageng Manila. Jadi ayahnya Sunan Ampel, ibunya Nyi Ageng Manila. Terus apa? Dia mengadakan perkawinan, terus mendapatkan keturunan, yang mana keturunannya itu adalah Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Ya, kita lihat ya silsilahnya bagaimana. Oke, ini. Jadi Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila itu menikah, mendapatkan anak, yaitu siapa? Sunan Derajat, Sunan Bonang, yang merupakan adalah salah satu juga dari Wali Songo. Terus ada Siti Safiat, ada Siti Mutmainah, dan ada Siti Sofiyah. Ini adalah saudara daripada Sunan Derajat. Nah, Sunan Derajat itu terus menikah dengan yang namanya Nyai Kemuning. Salah satu putra daripada hasil pernikahan Sunan Derajat dengan Nyi Ageng Kemuning ini adalah Sunan Trenggono, yang mana itu adalah salah satu raja di kerajaan Demak. Nah, ini kita lihat silsilahnya seperti ini. Sekarang bagaimana peranannya Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam di Desa Derajat, khususnya dan Jawa pada umumnya. Ya, oke, kita lihat. Nah, ini bahwasanya dalam berdakwah Sunan Derajat sangat menekankan yang namanya bil hikmah. Apa itu? Yaitu dakwah yang dilakukan dengan sangat bijaksana dan tidak memaksa. Sehingga dari cara dakwahnya Sunan Derajat ini, maka banyak simpati daripada masyarakat untuk mengikuti ajaran daripada Sunan Derajat. Jadi metode dakwah yang digunakan Sunan Derajat itu yang pertama adalah bil hikmah, yaitu ajaran-ajaran yang sangat
kedua adalah Sunan Derajat itu mendirikan masjid, mendirikan langgar, mendirikan surau sebagai tempat untuk mengaji, menuntut ilmu. Bagi apa? Bagi santri, santriwannya, bagi anak-anak, remaja maupun orang tua. Maka beliau mendirikan langgar atau masjid untuk sebagai pusat pengajian, mendalami ilmu. Itu. Yang tidak kalah pentingnya lagi dakwah daripada Sunan Derajat adalah mendirikan pondok pesantren yang digunakan sebagai pusat ilmu pengetahuan dan sosial. Jadi didirikannya pondok pesantren, terus apa? Di situ banyak santri-santrinya, dan disitulah Islam bisa berkembang. Yang keempat, melalui kesenian tradisional. Jadi apa? Sunan Derajat itu dalam penyebaran agama Islam sangat dikenal dengan pewayangannya. Jadi beliau itu menjadi dalam memainkan suatu kisah atau lakon pewayangan itu, dan melalui tembang-tembang pangkornya dia menyisipkan nilai-nilai Islami atau nilai-nilai agama dalam itu tadi, dalam tembang pangkor dan dalam pewayangan. Disitulah karena wayang pada waktu itu adalah salah satu kesenian yang digemari oleh masyarakat pada waktu itu. Dengan adanya wayang, masyarakat banyak yang berdatangan, banyak yang melihat. Padahal di situ Sunan Derajat menyisipkan nilai-nilai agama Islam di dalamnya. Misalkan di situ disisipkan bagaimana cara bersyahadat, bagaimana cara mengenal Tuhan, misalkan. Nah, dari sinilah Islam bisa berkembang. Oke, yang kelima adalah menyampaikan agama melalui ritual adat, ya, tradisional, yang mana itu tidak menyalahi dari syariat-syariat agama Islam. Nah, yang sangat terkenal dalam ajaran atau fatwa daripada Sunan Derajat itu adalah ini adalah catur piwulang. Catur itu adalah 4, piwulang itu adalah ajaran. Jadi ada 4 ajaran yang menjadi dasar bahwasanya Sunan Derajat ini menyebarkan agama Islam. Yang pertama adalah menehono teken marang wong kang buta. Maksudnya bagaimana? Teken itu adalah tongkat. Buta adalah buta atau tidak mempunyai arah. Maka ajaran Sunan Derajat ini adalah menghimbau kepada masyarakat, kepada umat yang mempunyai ilmu. Tongkat itu tadi loh, mempunyai ilmu untuk disebarkan, ditularkan kepada orang-orang yang membutuhkan petunjuk, yang membutuhkan arah, sehingga orang-orang ini akan mempunyai arah menuju kepada hal yang benar. Itu. Oke, sekarang catur piwulang yang kedua. Apa? Faiz, dibaca Faiz. Apa itu? Yang kedua. Menehono mangan marang wong kang luwe. Mangan apa is? Mangan. Makan. Luwe apa? Lapar. Menehono mangan marang wong kang luwe. Maksudnya kita sebagai orang yang berkecukupan, misalkan secara dari segi rezeki, dari segi kekayaan kita cukup, maka jangan segan-segan untuk mengeluarkan sedikit daripada harta kita untuk disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang luwe. Siapa ini? Ya fakir miskin, ya yatim piatu, ya orang gelandangan, ya para duafa. Ini kita santuni semuanya. Maka pada waktu Sunan Derajat itu menjadi wali, pada waktu itu ajarannya Sunan Derajat, Sunan Derajat itu menggalang dana dari masyarakat atau saudara-saudara kaya. Untuk apa? Untuk dihimbau mengeluarkan sebagian rezekinya atau hartanya untuk dikasihkan, dinafkahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini ajaran yang
Oke, yang ketiga apa Ayu? Kelihatan nggak? Ya, apa? Ya, busono, menehono busono marang wong kang muda. Busana apa? Pakaian. Muda? Telanjang. Maksudnya bagaimana? Kita ini sebagai manusia yang sempurna, ya toh, kita dianjurkan, diharapkan untuk memberikan ilmu etika, ilmu budi pekerti, ya toh, pemahaman tentang budi pekerti kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak mempunyai rasa malu, kepada orang-orang yang tidak mempunyai etika yang baik. Sehingga apa? Dengan kita memberikan pendekatan, memberikan arahan terkait dengan bagaimana ilmu etika, ilmu budi pekerti, maka orang-orang yang tadinya tidak mempunyai malu menjadi orang-orang yang mempunyai malu. Karena malu itu penting apa enggak? Malu itu penting apa enggak? Penting, karena agama kita menganjurkan bahwasanya apa? Malu itu sebagian daripada iman. Nek ngono apa awake dhewe kudu duwe yang namanya rasa malu. Nah, itu ajarannya Sunan Derajat. Yang keempat adalah kamu. Apa, Mbak? Menehono ngiyup marang wong kang muda. Menehono ngiyup. Apa ngiyup? Apa is ngiyup? Berteduh. Udanan? Kehujanan. Menehono ngiyup. Kita diharapkan untuk memberi perlindungan, pengayoman kepada siapa? Kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang kekurangan, baik itu secara psikis, baik itu secara moral, baik itu secara material. Kita semuanya kita gandeng semuanya dalam hal apa? Memberikan pengayoman, memberikan perlindungan kepada mereka sehingga mereka akan menjadi manusia yang merdeka secara fisik dan juga secara rohani. Itulah ajaran daripada catur piwulang yang dicetuskan oleh Sunan Derajat, yang mana ajaran ini bisa kita ebat, kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita lihat sekarang ajaran selanjutnya. Ini karena pada waktu itu sangat terkenal dengan tembang pangkornya, dengan wayangnya, maka sekarang ada museum. Nanti kalau kalian yang belum ziarah ke Sunan Derajat, suatu saat datang ke sana, lihatlah di sana ada museum Sunan Derajat. Di situ ada yang namanya gamelannya, ada yang namanya wayangnya. Nah, itu adalah bukti sejarah kalau pada waktu itu Sunan Derajat mengembangkan ajaran Islam melalui budaya kesenian, seni pangkur dan seni pewayangan. Ya, baik anak-anak, inilah materi daripada Sunan Derajat. Dari materi ini yang telah kalian pahami, sekarang siapa yang mau mencoba menyimpulkan dari materi Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam? Ayo, siapa yang mau mencoba? Ya, Cika, bagaimana? Sunan Derajat lahir sekitar tahun 1470 Masehi pada masa kerajaan Majapahit. Ya. Nama kecil Sunan Derajat adalah Raden Kosim. Kemudian mendapat gelar Raden Saripudi. Baik, itu kesimpulan Cika. Ada yang mau menambahi? Ya, oke, Agus. Bagaimana? Nah, Ayah Sunan Derajat adalah Sunan Ampel yang merupakan seorang ulama dan salah satu dari Wali Songo. Ibunya bernama Nyai Ageng Manila. Ialah putri seorang Adipati Tuban. oke, itu tadi terkait dengan biografi Sunan Derajat. Sekarang bagaimana peranannya dalam penyebaran agama Islam? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, oke, Mbak, silakan. Peranan Sunan Derajat dalam penyebaran Islam adalah dengan mendirikan pesantren sebagai pusat pengembangan ilmu, pengetahuan, dan sosial di Jawa Timur. Beliau berdakwah dengan bijak, yaitu dengan menggunakan konsep-konsep hikmah, yaitu dengan cara-cara bijak dan bijaksana. Ya, baik. Itu tadi adalah kesimpulan teman-temanmu semuanya terkait dengan materi Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Sekarang untuk mengetahui
sejauh mana kalian bisa memahami materi Sunan Derajat dalam penyebaran Islam, silahkan buka HP-nya masing-masing. Humus telah mengirimkan Google Form terkait dengan Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Ya, silahkan dibuka HP-nya masing-masing, dicari Google Form-nya, terus dikerjakan. Ayo, semuanya membuka. Semuanya membuka. Ya, semuanya membuka Google Form. Terus langsung dikerjakan. Ya, silakan semuanya dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Ya, baik anak-anak semua, kalian sudah mengerjakan Google Form-nya. Sekarang kita sudah selesai membahas materi terkait dengan bagaimana biografi Sunan Derajat dan bagaimana peranannya dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, sekarang tugas kalian nanti di rumah adalah membuat poster yang sebaik-baiknya di selembar kertas, ya, di selembar kertas diberi warna yang bagus. Terkait apa? Terkait biografi Sunan Derajat. Dibuat yang sebaik-baiknya. Nanti pekan depan dipresentasikan, dikumpulkan dan akan rumus nilai. Tidak ada terkecuali. Jadi semuanya mengerjakan. Siap ya anak-anak? Siap. Baik. Oke, baik anak-anak semua, itulah tadi pelajaran kita, materi kita terkait dengan Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam. Nah, sebelum pelajaran pada hari ini kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoanya di dalam hati, rumus feedback, ya. Oke, berdoa, mulai. Selesai. Kurang lebihnya rumus minta maaf apabila ada salah kata terhadap kalian semuanya. Ya, beri aplaus untuk kita semuanya.